Halo Sobat Mindo, ketemu lagi di channel favorit kita semua, Kampus Indonesia. Eits, sebelum kita lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Sobat Mindo nggak ketinggalan video-video yang menarik dan bermanfaat lainnya. Oke, halo Kak. Akhirnya. Halo, Akhirnya datang juga. halo teman-teman. Ini sapaannya gimana? Kampus Indonesia atau Sobat Ini Pintara atau aja. gimana? Sobat Pintara sama Sobat Kampin aja Kak. Oh, Sobat Pintara sama Sobat Kampin ya. Halo Sobat Pintara dan Sobat Kampin, Kampus Indonesia gitu ya. Kenalin, nama aku David Naskar, mahasiswa Fakultas Peternakan, masih mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Sekarang di semester 10 berarti ya, semester 10, Ya. Alhamdulillah. Insyaallah sebentar lagi, semoga ini jadi semester terakhir, biar Amin. biar nggak terlalu lama di kampus ya. Oke. Di kampus aktif di kegiatan-kegiatan mahasiswa. Tahun pertama di Forum Studi Islam, kemudian tahun kedua, 3, dan 4 kemarin di BEM, 2 tahun di BEM Fakultas sebagai wakil gubernur, kemudian sebagai gubernur, dan tahun terakhir kemarin 2021 sebagai wakil presiden BMKM Universitas Andalas. Wow. Kebetulan selain aktif di organisasi juga alhamdulillah aktif di berbagai kegiatan-kegiatan perlombaan. Sempat dianugerahkan sebagai mahasiswa berprestasi Fakultas Peternakan tahun 2020 dan sebagai Most Productive Student of the Year Andalas Global Award 2020 dan menjadi penerima beberapa beasiswa sesuai dengan topik pembicaraan kita pada malam hari ini tentang how to get your scholarship gitu ya. Ya, kalau boleh tahu, apa aja sih tahapan atau langkah-langkah Kak David dalam mendapatkan beasiswa? Oke, nah kalau ditanya tahapan ya, setiap beasiswa itu biasanya punya langkah yang atau punya tahap-tahapan yang berbeda gitu ya. Ada yang pakai tes tulis, ada yang cuman pakai tes wawancara, ada yang seleksi administrasi saja, dan ada yang bahkan sampai psikotes. Nah, yang pernah saya ikuti itu hampir semua sudah pernah sih sebenarnya, dari seleksi beasiswa yang hanya seleksi administrasi saja itu ada salah satunya yang saya cantumkan yaitu Cerdas Foundation, itu cuman seleksi administrasi. Kemudian kalau Ethos ID atau Beas Studi Ethos di zaman saya 2017 dulu itu seleksinya itu ada beberapa tahap, diantaranya ada seleksi administrasi, kemudian ada seleksi tes tulis, kemudian seleksi wawancara, kemudian juga ada seleksi hafalan Al-Quran dulu juga di tahun 2017, dan baru Pantuhir. Itu panjangnya seleksi untuk seleksi Ethos ID dulu. Kemudian kalau Bank Indonesia juga tahapannya itu ada beberapa, seleksi administrasi, kemudian wawancara, dan Pantuhir atau ya pantauan akhir seperti itu ya. Nah, setiap beasiswa menurut saya langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya itu biasanya hampir sama. Nah, tergantung kita nanti sudah seberapa siap kita untuk menghadapi tahapan tersebut. Nah, sebagai evaluasi mungkin kepada teman-teman, menurut saya kenapa dulu beberapa beasiswa yang pernah saya daftar salah satunya bidik misi yang saya tidak lolos akhirnya. Kenapa saya tidak lolos di waktu itu? Menurut saya karena saya tidak terlalu paham akan langkah-langkahnya, karena saya tidak terlalu prepare dengan tahapannya gitu loh. Saya tidak expect bakalan ada sesi wawancara yang akhirnya menyebabkan saya gagal di sesi itu. Nah, kalau ingat masa itu sih saya agak merasa geli juga sih, karena kecerobohan saya yang menyebabkan saya tidak lolos bidik misi. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, karena nggak lolos bidik misi saya bisa dapat beasiswa lainnya.
FYI teman-teman, kalau dapat bidik misi atau KIP kuliah, itu teman-teman nggak bisa dapat beasiswa lain. Nah, cuman bisa dapat KIP kuliah saja atau bidik misi saja. Nah, sedangkan saya akhirnya tidak dapat bidik misi, saya dapat Ethos ID namanya, Biaya Studi Ethos dari Dompet Duafa, dan beasiswa tersebut itu mengizinkan saya untuk mendapatkan beasiswa lainnya. Seperti itu, Kak. Lalu selanjutnya, menurut Kak David, apa saja manfaat yang Kak David peroleh setelah mendapatkan beasiswa? Kalau manfaat ya menurut saya, tentunya dari segi material, tentunya kita bisa mendapatkan dukungan material. Dalam artian contoh, kita tidak perlu membayar uang kuliah tunggal atau uang SPP ya bahasanya ya. Tidak perlu kita membayar uang perkuliahan, kemudian juga biaya hidup kita tiap bulannya itu ditanggung. Selain itu, menurut saya yang paling penting adalah kita ada di lingkungan orang-orang hebat. Nah, seperti yang saya sebut tadi, ekosistemnya yang sebenarnya yang saya butuhkan. Nah, kalau dulu di awal-awal ya teman-teman, saya daftar beasiswa itu atau daftar sesuatu itu memang orientasinya profit, money oriented lah bahasanya. Saya lihat, wah beasiswa ini dapat uang saku berapa, ini dibayarkan nggak ya UKT kita. Nah, yang ini lebih besar, saya bakalan daftar yang ini. Dulu seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu di tahun kedua, saya sudah mulai berpikir lebih jernih. Karena kebanyakan beasiswa kadang dia hanya memberikan bantuan uang saja, tapi tidak memberikan lingkungan yang yang baik untuk penerima manfaatnya untuk grow up, untuk berkembang gitu kan. Nah, mulai di tahun kedua saya mulai mencari beasiswa-beasiswa yang juga menghadirkan capacity building di sana atau pembangunan kapasitas diri kita pribadi. Nah, selama saya mendapat beasiswa, itu saya dapatkan itu semua, tidak material saja, tapi moral saya juga diisi di sana, kemudian pengetahuan saya juga dikembangkan, ditumbuhkan, kemudian juga skill saya juga bertambah, dan memang ekosistem tadi yang menyebabkan hal itu bisa lebih mudah saya dapatkan. Contoh di Ethos ID. Ya Biaya Studi Ethos ya bahasanya kalau di tahun 2017, karena namanya bertransformasi di 2019 lalu menjadi Ethos ID. Nah, Biaya Studi Ethos ini kebetulan kalau di UNAN ya, kalau di Universitas Andalas, kebetulan saya dari Universitas Andalas, Ethos ID itu sudah terlanjur besar namanya gitu. Jadi kalau udah membawa nama Biaya Studi Ethos gitu ya, wah ini David anak Ethos ya gitu. Wah, Ethos pasti keren nih, pasti hebat nih. Nah, jadi seolah-olah kita itu sudah terpressure beban berat gitu loh. Wah, saya anak Ethos, saya harus berprestasi, saya harus menjadi aktivis, saya harus luar biasa dan harus berbeda dari yang lain. Nah, itu yang terjadi kepada saya dulunya gitu. Dan secara tidak langsung ekosistem itu membantu saya sendiri gitu loh. Membantu saya untuk mencapai versi terbaik dari diri saya. Nah, kalau di Ethos ID itu ada beberapa pembinaan. Ada pembinaan harian namanya, kemudian ada pembinaan mingguan, kemudian ada pembinaan tahunan, ada pembinaan semester. Nah, di Ethos seperti itu. Bahkan kami di Ethos ID itu dulu selama dibina, itu kita dibangunkan sebelum subuh. Nah, sebelum subuh kita sudah bangun dan kita sudah berkegiatan. Itu kegiatannya banyak tuh. Dan selain kita menumbuhkan diri sendiri atau menambah kapasitas diri kita sendiri, di beasiswa yang saya dapatkan kita juga diberikan kesempatan untuk terjun ke masyarakat lewat program pengabdian. Nah, alhamdulillah kita jalankan program pengabdian di salah satu desa namanya Batu Buswa ya teman-teman, Batu Buswa. Wah, itu nama desanya dari 2017 sampai 2019. Alhamdulillah di 2019 desa yang kita bina mendapat juara 1 lomba Sociopreneur Camp nasional di UGM dulu. Kemudian juga mendapat pendanaan, suntikan dana dari Nama Foundation dari Malaysia.
sebanyak 100 juta dan bantuan dari PH 2PD kalau tidak salah dulu 350 juta di tahun 2019. Nah, jadi selain bantuan keuangan yang diberikan oleh beasiswa, yang paling penting juga menurut saya itu adalah ya capacity building-nya, termasuk di Bank Indonesia, di Genbi juga demikian. Genbi itu generasi baru Bank Indonesia. Itu nama komunitas penerima manfaat dari beasiswa Bank Indonesia. Nah, di Genbi pun demikian. Banyak kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat, pelatihan-pelatihan, kemudian kegiatan di masyarakat, kegiatan di lingkungan yang melibatkan penerima manfaatnya atau yang menerima beasiswanya. Jadi kita tidak hanya diberikan uang saja, tapi diberikan ekosistem untuk tumbuh dan berkembang dengan orang-orang luar biasa yang ada di sekitar kita. Itu sih yang saya dapatkan selama mendapat beasiswa selama ini. Terima kasih, jawabannya sangat panjang dan sangat memotivasikan ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Kalau Kak David sendiri ada kendala nggak sih yang dialami saat meraih beasiswa? Gimana? Kalau Kak David sendiri ada kendala yang dialami saat meraih beasiswa? Kalau kendala selama mendapat beasiswa sejauh ini menurut saya mungkin ketika kita harus memilih beasiswa mana yang harus kita ambil. Nah, saya pernah di situasi demikian. Saya akhirnya di tahun ketiga kalau tidak salah, saya diminta tahun ketiga ya, semester 6. Saya diminta untuk memilih antara lanjut beasiswa Ethos atau lanjut di beasiswa Bank Indonesia. Nah, akhirnya saya tetap mengambil Ethos dan saya cukup menerima beasiswa Bank Indonesia selama 1 tahun saja. Selain itu juga biasanya di program-program beasiswa itu juga banyak kegiatan-kegiatannya. Nah, biasanya kendala kita juga bagaimana kita memanage waktu kita untuk memenuhi kewajiban kita sebagai penerima beasiswa dan memenuhi kewajiban kita sebagai seorang mahasiswa di kampus gitu loh. Kita kan punya kegiatan juga nih di kampus. Nah, itu sering bentrok tuh biasanya. Nah, tergantung kita mau seperti apa mengaturnya. Nah, itu sih kalau menurut saya kendalanya. Tapi sejauh ini alhamdulillah kendala-kendala tersebut bisa dikendalikan lah. Bisa di-manage dengan baik. Baik, Kak. Selanjutnya, boleh nih Kak memberikan closing statement atau pesan penyemangat untuk Sobat Kampin dan Sobat Pintara yang ingin meraih beasiswa. Oke. Teman-teman, Sobat Pintara dan Sobat Kampin, teman-teman adalah aktor peradaban di masa yang akan datang. Jadi jangan pernah merasa kita ini terlalu kecil untuk bermimpi, teman-teman. Setiap kita berhak untuk meletakkan mimpi kita setinggi mungkin. Karena bermimpi itu gratis, teman-teman. Tidak ada yang melarang. Kemudian juga, ketika kamu diizinkan oleh Tuhan yang Maha Besar untuk berpikir besar, maka Tuhan yang Maha Besar tersebut akan membantu kamu untuk mewujudkan hal besar yang pernah kamu mimpikan. Tinggal kamu mau atau tidak mewujudkannya. Kebanyakan kita hari ini terlalu banyak bermimpi, terlalu banyak menuliskan cita-cita, tapi tidak melakukan aksi nyata untuk mewujudkan cita-cita, untuk mewujudkan mimpi kita. Kadang kita terlalu terbuai dengan mimpi-mimpi indah yang kita buat, tapi lupa untuk merealisasikan langkah konkret untuk mencapai mimpi dan visi tersebut. Sekarang, yuk mulai untuk merealisasikan sekecil apapun langkah yang kamu mulai hari ini,
yakinlah bahwa kamu sedang menyusun bata peradaban untuk masa yang akan datang. Jadi tetap semangat dan tetap percaya akan dirimu sendiri, karena setiap kita adalah istimewa, setiap kita punya potensi terbaik yang bisa kita kembangkan di masa yang akan datang. Karena kita adalah aktor peradaban. Oke, Keren banget kan. Iya. Kata-kata penyemangat dari Kak David. Oke. Nah, makasih banyak ya Kak David yang udah bersedia buat jadi narasumber kita malam hari ini untuk sharing-sharing pengalamannya mengenai beasiswa dan tips and triknya gitu kan. Terus juga semoga bermanfaat ya guys semua materi yang udah dikasih sama Kak David gitu. Dan khususnya buat teman-teman yang emang lagi nyari banget beasiswa gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. See you. Makasih Kak. See you. Makasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman.